Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indah Dwi Cahyani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Program Studi PGSD Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Tidar 1 Magelang. Inilah tanda bukti pendaftaran peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 milik saya. Dan berikut adalah video pelaksanaan kegiatan pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kia Nafisa Tribuana Prayoko dan teman-teman kelas 5 dari SD Negeri Tidar 1 Magelang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, siap mendukung pelaksanaan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 5 oleh Bu Indah Dwi Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang giliran memimpin doa siapa? Hadi. Nah, yuk, Mas Hadi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Di tempat duduk siap, enggak? Berdoa mulai. Kepada Bu Indah memberi salam. Selamat pagi, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ditengok kanan dan kirinya. Yuk, ditengok kanan dan kirinya. Adakah temanmu yang tidak masuk sekolah hari ini? Masuk semua. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Bukunya di bawah? Siapkan dulu peralatannya. Hari ini kita menyanyikan lagu wajib nasionalnya Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya? Nah, sekarang berdiri dulu. Pribadi bangsa
kesehatan. Kita harus bersyukur hari ini bisa sampai di sekolah, bertemu dengan kalian. Bertemu siapa lagi? Nah, Bapak, Ibu, guru. Terus hari ini kita bisa belajar bersama. Jangan lupa mengucapkan bagi yang muslim Ada yang masih ingat pembelajaran apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Terus belajar apa lagi? Ada belajar? Belajar? Terus IPA-nya belajar apa? Hewan berdasarkan ya apa saja Mas Adra? Karnivora, herbivora, dan omnivora, Bu. Nah, apakah jawabannya Mas Adra tadi sudah betul? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti anak-anak bisa menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Kemudian, nanti kalau sudah ditemukan informasi pentingnya, kalian bisa membuat peta pikiran dari informasi penting yang sudah ditemukan. Yang selanjutnya nanti ada menganalisis mengenai daur hidup hewan. Nah, terus nanti membuat diagram alur mengenai daur hidup hewan yang sudah kalian analisis. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak mengerjakan pretest terlebih dahulu. Kalian bisa scan barcode yang ada di meja atau melalui link di grup ya. Di scan dulu. Nah, anak-anak bisa scan barcode yang ada di meja ataupun melalui link yang ada di grup. Yang sudah selesai scan barcode-nya, sekarang dimulai kuisnya, pretestnya dimulai dulu. Belajar teks non-fiksi. Ada yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Ya, coba Mbak Sakina, apa itu teks non-fiksi? Fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan, Bu. Apakah jawabannya Mbak Sakina tadi mengenai teks non-fiksi sudah betul? Di teks non-fiksi itu memuat informasi yang penting untuk menambah pengetahuan kalian. Nanti dari informasi-informasi di teks non-fiksi itu bisa kalian susun dalam bentuk peta pikiran. Untuk menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi itu ada caranya. Bagaimana? Kita harus menemukan gagasan pokok dari tiap paragraf dalam teks tersebut. Nah, terus tadi disusun menjadi peta pikiran. Ada yang tahu apa itu peta pikiran? Dari kelas 5, apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu diagram atau bagan yang digunakan untuk mewakili kata-kata atau ide yang saling terhubung. Untuk membuat peta pikiran itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kalian harus membaca teksnya dengan sama. Kemudian menentukan topik utama. Lalu nanti topik utama itu biasanya kalian tuliskan di tengah. Nanti di tengah-tengah terus ditarik menjadi menentukan subtopik. Itu diambil dari topik
jadi harus berhubungan. Kalian juga gunakan kata kunci tunggal. Nanti kata kuncinya itu juga tidak boleh terlalu panjang. Setelah ditentukan gunakan kata kuncinya, kalian bisa menambahkan cabang lain jika kata kunci itu memiliki informasi tambahan yang berkaitan. Hewan itu adalah salah satu komponen biotik yang membentuk suatu ekosistem. Selain berkembang biak, hewan itu juga akan mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan daur hidup hewan. Tiap hewan itu memiliki daur hidup yang berbeda-beda, tidak semuanya sama. Nah, tahukah kamu bagaimana daur hidup hewan? Tahu. Nah, bagaimana? Tergantung metamorfosis sempurna, tidak sempurna, Nah, tidak mengalami. berbeda-beda. Terus, mengapa hewan itu melakukan daur hidup? Untuk apa? Ini daur hidup hewan itu sendiri artinya proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ada dua jenis daur hidup hewan. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri itu apa artinya? Perubahan bentuk pada hewan pada saat masa pertumbuhan. Nah, jenis metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita bahas dari yang metamorfosis sempurna terlebih dahulu. Kalau metamorfosis sempurna itu terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap-tiap tahapannya. Jadi di tiap tahapannya itu nanti bentuknya terlihat berbeda jauh. Yang selanjutnya itu ada metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis tidak sempurna itu hanya ada 3 tahapan. Yang pertama itu dimulai dari telur. Telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa itu hewan muda. Nanti berkembang menjadi hewan dewasa. Contoh hewannya ada capung, belalang, kecoa, rayap, jangkrik, dan kutu daun. Di sini Bu Indah ada gambar metamorfosis belalang. Dimulai dari gambar yang pertama itu belalang dewasa yang betina bertelur menghasilkan telur. Terus telurnya menetas menjadi Nimfa atau hewan muda. Nimfanya menjadi Hewan dewasa. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Semuanya sudah duduk bersama kelompoknya? Sekarang Bu Indah bagikan LKPD untuk tiap-tiap kelompoknya. Ini diisi nama anggota kelompoknya dulu. Nah, sekarang kalian tulis dulu nama anggota kelompok kalian di bagian anggota kelompok. Ditulis nama satu kelompoknya. Terus kalian siapkan juga satu HP. Nanti di-scan ya barcode-nya yang ada di sini. Itu di-scan. Terus disiapkan juga alat tulisnya untuk mengerjakan nih tugas di halaman yang kedua. Nah, tugas di halaman kedua diisi mengenai informasi penting dari bacaan yang ada di barcode ini tadi. Nanti ada bacaannya, dibaca dulu, terus ditemukan informasi pentingnya.
membuat peta pikiran ya. Nah, silakan dikreasikan menurut kreativitas kelompok kalian masing-masing. Sudah selesai membuat peta pikirannya? Sudah. Sekarang anak-anak lanjutkan mengerjakan LKPD yang kedua. Nanti dimulai dari scan barcode untuk media AR-nya. Bu Indah juga akan membagikan permainan daur hidup hewan. Nanti dimainkan bersama kelompoknya. Kemudian kalian juga mengamati gambar-gambar yang Bu Indah bagikan, nanti di-upload. Terus nanti disusun gambar-gambarnya menjadi diagram alur daur hidup hewan. Kalian bisa menambahkan informasi tambahan, informasi pendukung mengenai diagram alur daur hidup hewan yang kalian buat. Bisa? Ya, bisa, Bu. Untuk LKPD yang kedua, kalian siapkan dulu kertas yang berisi barcode ini. Boleh juga yang di LKPD-nya juga ada barcode-nya. Kalian scan dulu barcode-nya ini untuk memainkan media AR-nya. Ayo di-scan dulu ya, pakai HP. Tadi setelah kalian memainkan game yang ada di media AR, sekarang Bu Indah bagikan permainan mengenai daur hidup hewan. Nanti setiap kelompok mendapatkan 2 permainan. Nanti dimainkan dengan teman sekelompoknya untuk mengerjakan tugas yang kedua ini. Nah, sebelum kalian mainkan, silakan dibuka dulu LKPD kalian mengenai daur hidup kupu-kupu. Dibuka dulu. Nah, kalian analisis dengan permainan ini. Untuk daur hidup kupu-kupu yang dipegang permainannya yang ini. Nah, kalian harus menganalisis terlebih dahulu urutan daur hidup seekor kupu-kupu dimulai dari mana. Nanti baru kalian bisa menjawab. Untuk nih daur hidup kupu-kupu, kalian tempelkan gambarnya di sini. Kemudian kalian berikan informasi pendukungnya. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan permainan ini. Bagaimana daur hidup kupu-kupu? Setelah
kalian membuka media air, terus kalian mainkan tadi permainannya, kalian bisa mengisi daur hidup kupu-kupu ini dengan menempelkan gambar yang tadi Bu Indah bagikan. Gambarnya sama dengan gambar yang di bawah ini. Nanti ditempelkan, diurutkan di sini menjadi daur hidup kupu-kupu. Urutannya boleh dari atas, boleh dari bawah. Nanti kalau sudah ditempel gambarnya, kalian berikan informasi tambahannya di bawah sini ya. Ini daur hidup kupu-kupu. Misalnya gambarnya dimulai dari sini. Ini bentuknya gambar apa? Nah, ini telur. Nah, diberikan keterangan telur apa? Diberikan keterangan. Nah, ini menjadi apa? Semua sudah selesai LKPD-nya? Sebelum nanti setiap kelompok maju untuk presentasi, kita ice breaking dulu, menarikan rem sem-sem. Ayo berdiri, semua berdiri dulu. Reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly rap sam song. Oh, rap sam sam, oh, rap sam sam, gooey, 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 rap sam sam. Oh, rap sam sam, oh, rap sam sam, gooey, 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 rap sam sam. Oh, mommy, gooey, 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 rap sam sam. Oh, mommy, gooey, 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 rap sam sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rap sam master, you've got to go a little faster. Oh, rap sam sam, oh, rap sam sam, gooey, 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 rap sam sam. Oh, rap sam sam, oh, rap sam sam, gooey, 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 rap sam sam. Oh, mommy, gooey, 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 rap sam sam. Oh, mommy, gooey, 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 rap sam sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rap sam master, you got to go a little faster. Oh, rap sam sam, oh, rap sam sam, gooey, 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 rap sam sam. Oh, rap sam sam, oh, rap sam sam, gooey, 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 rap sam sam. Oh, mommy, gooey, 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 rap sam sam. Oh, mommy, gooey, 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 rap sam sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rap sam master, you got to go a little faster. Oh, rap sam sam, oh, rap sam sam, gooey, 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 rap sam sam. Oh, rap sam sam, oh, rap sam sam, gooey, 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 rap sam sam. Oh, mommy, gooey, 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 rap sam sam. Oh, mommy, gooey, 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 gooey. Nah, sekarang saatnya presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian. Untuk yang presentasi pertama yaitu dari kelompoknya Mas Adra. Sudah siap? Kelompoknya Mas Adra sudah siap? Siap. Yo, lainnya beri tepuk tangan dulu. Nah, silakan dimulai. Anggota kelompok Adra Prabu Fatika Sinta. Kalau makan jangan berserakan. Janganlah dapur biar tak berantakan. Untuk salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilahkan. Ada yang mau ke WC? Wah. Ada. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi penting, paragraf pertama. Tiap hewan mengalami tahapan tersendiri dan khas yang disebut daur hidup. Paragraf kedua, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis
hewan. Nih peta pikiran dari kelompoknya Mas Adras, lihat dulu. Untuk topik utamanya apa? Ini topik utamanya hewan. Nah, terus dilanjutkan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna jika perubahan bentuk sangat berbeda, contoh kupu-kupu dan katak. Metamorfosis tidak sempurna jika perubahan bentuk tidak terlalu berbeda pada tiap perkembangannya, contoh belalang. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu betina dewasa bertelur. Telur berubah menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong, lalu kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Daur hidup belalang. Belalang betina dewasa bertelur. Lalu telur berubah menjadi belalang muda atau nimfa. Belalang muda berubah menjadi belalang dewasa. Kesimpulan, apa yang dimaksud daur hidup? Daur hidup merupakan fase perkembangan makhluk hidup dari lahir tumbuh menjadi dewasa dan kemudian menghasilkan keturunan. Mengapa hewan mengalami daur hidup? Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Lebah, kutu, lalat, kumbang, dan kupu-kupu. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Kecoa, belalang, capung, kepik, jangkrik. Anggota kelompok Adra Prabu Sinta Fatihah. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Amin. Dari kelompok yang lainnya ada tanggapan maupun pertanyaan? Tidak ada? Nah, sekarang untuk kelompoknya Mas Adra mau dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, tepuk tangan sekali lagi buat kelompoknya. Kalian semua sudah presentasi, sudah maju ke depan. Sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini? Sudah. Sekarang kita akan mengerjakan kuis. Kalian bisa scan barcode yang keempat ini, di-scan di HP. Nanti dikerjakan kuisnya.
Sudah selesai semua mengerjakan kuisnya? Sekarang kita akan menjawab bersama untuk memecahkan masalah yang tadi. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Apa? Tadi daur hidup itu apa? Daur hidup merupakan fase perkembangan makhluk hidup dari lahir, tumbuh, menjadi dewasa dan kemudian menghasilkan keturunan. Nah, itu proses, intinya itu proses pertumbuhan dan perkembangan pada apa? Nah, mengapa hewan-hewan itu mengalami daur hidup untuk apa? Mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekarang hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Terus sekarang untuk hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Contohnya yang tadi kalian mainkan apa? Kalau yang tadi kalian mainkan ada belalang. Nah, ada pertanyaan mengenai materi pembelajaran hari ini? Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Bisa di-scan lagi di barcode yang terakhir, yang kelima. Itu nanti ada soal-soal evaluasi untuk kalian hari ini. Nanti berangkat 2:30. Bawa uangnya 2 juta. Sudah selesai semua mengerjakan evaluasinya? Nanti yang nilainya di bawah 70 berarti ikut remedi. Yang nilainya di atas 70 nanti ada soal pengayaan. Paham? Paham. Sekarang disiapkan dulu kertasnya. Boleh di kertas, boleh di buku. Untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Selesai semua? Sekarang jawabannya kita bacakan bareng-bareng. Sudah bacakan pertanyaannya, kalian jawabannya ya, sesuai jawaban kalian. Tuliskan kesalahan yang kamu lakukan hari ini. Kesalahan berbicara saat presentasi. Mainan ketika pelajaran dimulai. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa temanmu yang hari ini membuatmu bahagia? Nah, pertanyaan yang ketiga. Kebaikan apa yang telah kamu lakukan hari ini? Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Untuk tugas di rumah, nanti kalian tanyakan kepada orang tua bagaimana cara hewan dapat bertahan hidup. Nanti dituliskan jawabannya di kertas. Di pertemuan yang selanjutnya kita akan mendiskusikan jawaban dari kalian. Paham tugasnya? Untuk materi di pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar menjelaskan isi teks non-fiksi. Dipersiapkan, kalian baca terlebih dahulu materi yang ada
yang giliran memimpin doa siapa? Waidah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bunda memberi salam. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan sangat baik. Hati-hati pulangnya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari kelompoknya Mas Kifan. Demikian praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Tidar 1 Kota Magelang pada pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Terima kasih atas atensinya. Banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.